Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Kumala Nur Aini dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas HES 5A dengan NIM 050112200012. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih bentuk-bentuk dari surat gugatan. Sebelum kita membahas mengenai apa saja sih bentuk-bentuk dari gugatan, mari kita membahas mengenai pengertian dari gugatan itu sendiri. Berdasarkan pasal 1 angka 11 nomor 51 Undang-Undang tahun 2009 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sendiri memiliki pengertian yaitu suatu permohonan yang berisi suatu tuntutan terhadap badan maupun pejabat tata usaha negara yang diajukan pengadilan untuk memperoleh gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diajukan oleh seseorang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Kemudian, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah berbentuk tertulis. Hal ini dikarenakan akan menjadi suatu pondasi bagi pengadilan maupun para pihak tersebut dalam pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara yang bersangkutan. Kemudian, mengenai tuntutan dari gugatan tata usaha negara sendiri, berisi mengenai tuntutan pokok yang bermaksud agar keputusan tata usaha negara yang merugikan dirinya dianggap batal maupun tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi maupun rehabilitasi. Mengenai tuntutan gugatan tata usaha negara sendiri sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari gugatan. Gugatan sendiri di dalam HIR disebutkan ada dua macam bentuk nih mengenai gugatan, yaitu ada gugatan lisan dan juga gugatan berbentuk tertulis. Yang pertama kita akan membahas mengenai gugatan yang bentuknya tertulis. Gugatan yang bentuknya tertulis ini merupakan gugatan yang paling diutamakan di pengadilan daripada bentuk gugatan yang lainnya. Kemudian mengenai gugatan tertulis ini sudah diatur di dalam HIR pasal 118 ayat 1. Kemudian pihak yang berwenang maupun yang berhak untuk mengajukan surat gugatan yaitu merupakan pihak dari penggugat maupun kuasanya. Kemudian yang kedua ada gugatan lisan. Gugatan lisan ini paling utama ditujukan kepada orang-orang yang buta huruf. Hal ini dikarenakan supaya orang-orang yang buta huruf ini juga berkesempatan untuk mengajukan suatu gugatan secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri yang berwenang dalam mengadili suatu perkara. Gugatan lisan ini diatur di dalam pasal 120 HIR. Sekian penjelasan dari saya mengenai bentuk-bentuk dari gugatan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.